peradaban Islam dengan subbab jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Kali ini kita akan belajar mengenai peradaban dinasti Abbasiyah dengan kompetensi dasar. Yang pertama, menghayati nilai-nilai agama dalam peradaban dinasti Abbasiyah. Yang kedua, menumbuhkan sikap inovatif dan semangat dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menganalisis peradaban dinasti Abbasiyah. Yang keempat, menyajikan hasil analisis kita terhadap peradaban dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sendiri, jejaknya, proses pendiriannya itu melewati beberapa tahap, diantaranya yang pertama melalui peristiwa kemunduran atau keruntuhannya dinasti Umayyah. Yang kedua, proses berdirinya dinasti Abbasiyah itu sendiri. Yang ketiga, muncul pemimpin-pemimpin yang dapat diamanahi dalam dinasti Abbasiyah. Yang keempat, yakni pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah itu sendiri. Kita ulas satu persatu. Yang pertama, yakni mengenai kemunduran dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah sendiri sudah kita pelajari di kelas 1 semester 2, bahwasanya dinasti Umayyah ini pemerintahan Islam setelah khalifah pengganti Rasulullah itu selesai dan berganti menjadi kekhalifahan dinasti Umayyah. Meruntuhnya dinasti Umayyah ini ditandai oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama yakni pergantian khalifah, sehingga menyebabkan persaingan yang tidak sehat di antara para khalifah itu sendiri. Yang kedua, konflik di antara Bani Umayyah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yakni lemahnya khalifah di masa pemerintahan akhir dinasti Umayyah. Mereka lebih suka kehidupan yang mewah dan tidak lagi mengedepankan ilmu keagamaan. Yang kelima, yakni adanya kekuatan baru, yakni dari Bani Hashim atau Bani Abbas, yang mulai dulunya diduakan kini mulai melakukan pemberontakan kecil terhadap dinasti Umayyah. Nah, sedangkan proses berdirinya dinasti Abbasiyah banyak sekali melalui peristiwa. Yang pertama, adanya gerakan bawah tanah yang dipelopori oleh Muhammad bin Ali. Dia memimpin gerakan bawah tanah ini dan kemudian menunjuk Abu Muslim Al-Khurasani sebagai panglima dalam gerakan bawah tanah. Yang kedua, adanya politik bersahabat dengan dinasti Umayyah, di mana Bani Abbas ini melakukan politik persahabatan dengan membaik-baikkan, namun ada tujuan tersendiri untuk menggulingkan dinasti Umayyah. Kemudian yang ketiga, Bani Abbas ini menggunakan nama Bani Hashim atau meninggalkan Bani Abbas dan menggantinya menjadi Bani Hashim agar mendapatkan kekuatan politik dari kaum Syiah, karena kaum Syiah ini juga sangat tidak menyukai dengan pemerintahan dinasti Umayyah. Yang keempat, yakni menjadikan wilayah Khurasan sebagai pusat pergerakan politik Bani Abbas. Setelah berakhirnya dinasti Umayyah dengan tahun 750 Masehi dengan khalifah terakhirnya yakni Marwan bin Muhammad, maka berdirilah dinasti Abbasiyah ini. Nama Abbasiyah itu sendiri diambil dari kata Abbas, Al-Abbas, yakni keturunan dari Bani Hashim yang merupakan paman dari Rasulullah SAW. Nah, khalifah pertama di masa dinasti Abbasiyah yakni Abdullah bin Muhammad, yang kemudian mendapatkan gelar Abu Abbas As-Soffa. Beliau memimpin dinasti Abbasiyah antara tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Anak-anak, tahu tidak bahwasanya dinasti Abbasiyah ini merupakan dinasti kedua yang terbesar atau yang peradabannya sangat besar dalam sejarah peradaban Islam selain dinasti Umayyah. Jadi dinasti Umayyah itu besar di peradaban Islam dengan militernya, sedangkan dinasti Abbasiyah ini besar dalam ilmu pengetahuannya. Nah,
Siapa saja sih pemimpin-pemimpin yang sangat berjasa dalam dinasti Abbasiyah ini? Ada 3 pemimpin yang sangat berjasa atau yang merupakan puncak kegemilangan dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur ini merupakan anak dari Muhammad bin Ali, yaitu saudara dari Abu Abbas as-Soffa. Nah, Abu Ja'far al-Mansur ini merupakan khalifah kedua penerus Abu Abbas as-Soffa. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini memerintah dinasti Abbasiyah selama 22 tahun lamanya. Beliau memimpin dari tahun 754 Masehi sampai dengan 775 Masehi. Beliau mendirikan kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah dengan menyewa arsitek ternama yakni Hajjaj bin Atha dan Amran bin Wado. Mereka membangun atau membuat kota Baghdad berbentuk lingkaran dengan benteng yang sangat kuat sekali. Dan Abu Ja'far al-Mansur ini mengembangkan ilmu pengetahuan pada saat itu. Beliau merupakan khalifah yang sangat tegas, yang sangat cerdas, yang sangat cerdik, yang sangat pemberani, dan sangat taat ibadahnya. Selanjutnya ada Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini merupakan khalifah yang memerintah pada tahun 786 Masehi sampai dengan 809 Masehi. Pada masa beliau ini merupakan puncak peradaban dinasti Abbasiyah atau puncak keemasannya dinasti Abbasiyah. Kenapa? Karena pada masa ini Harun ar-Rasyid mendatangkan banyak sekali ilmuwan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan di kalangan dinasti Abbasiyah. Kemudian beliau juga membentuk Baitul Hikmah sebagai perpustakaan, sebagai pusat penelitian dan kajian ilmu pengetahuan. Selain itu, beliau juga mengelola Baitul Mal untuk mensejahterakan rakyatnya. Kemudian beliau ini juga sangat bertoleransi dalam kehidupan beragama. Yakni ada Khalifah Al-Ma'mun, di mana Khalifah Al-Ma'mun ini merupakan anak dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Untuk meneruskan kejayaan ayahnya atau masa keemasan pemerintahan ayahnya, beliau memperluas wilayah Islam sampai dengan Pulau Atlantik di bagian barat dan tembok besar Cina di bagian timur. Beliau juga mengembangkan ilmu pengetahuan yakni di bidang tafsir Islam, ilmu kedokteran, Quran, hadis, dan fikih. Kemudian beliau juga membentuk Majelis Munzarah sebagai pusat kajian agama di dinasti Abbasiyah. Pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Beberapa kota pernah dijadikan pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama yakni kota Kufah. Kota Kufah ini merupakan kota pertama yang dijadikan pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Di sana Abu Abbas as-Soffa mendirikan istana yang dinamakan Istana Hasimiyah yang pertama. Di kota Kufah ini merupakan kota ilmu pengetahuan atau pusat kajian ilmu pengetahuan. Kemudian ada kota Anbar, di mana kota Anbar ini merupakan kota kedua dari pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, di kota ini Abu Abbas as-Soffa tinggal di Istana Hasyimiyah kedua, membangun Istana Hasyimiyah kedua, dan beliau menetap di sana hingga wafat. Yang ketiga adalah kota Baghdad, di mana kota Baghdad ini menjadi pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur ini memindahkan pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah di kota Baghdad. Kenapa pemerintahan Abbasiyah dipindah di kota Baghdad? Ada beberapa alasan tersendiri karena apa pemerintahan dipindah di kota Baghdad. Kenapa pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah dipindah di kota Baghdad? Ada beberapa alasan yang menjadikan kota Baghdad dipilih menjadi pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah.
Yang pertama, adanya pemberontakan kaum Ruwadiyah karena terbunuhnya Abu Muslim Al-Khurasani. Yang kedua, karena kota Baghdad ini merupakan kota yang indah dan berudara yang sangat segar. Kemudian yang ketiga, kota Baghdad ini merupakan wilayah yang sangat strategis sekali sehingga mempermudah komunikasi antara bangsa dan negara lainnya. Yang keempat, yakni banyak sekali bahan-bahan tambang yang bisa dijadikan aset untuk pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kita mempelajari materi tentang dinasti Abbasiyah tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya dalam mencapai suatu keinginan atau tujuan kita harus mempunyai sikap yang gigih, semangat, dan berani dalam bertindak. Kita juga harus bersikap jujur dan taat dalam beragama. Kemudian kita harus lebih mengedepankan motivasi kita, optimis kita, inovatif kita dalam berilmu pengetahuan. Jangan bermudah putus asa dan tetap semangat untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Sudah, bila akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.